Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan pada hari perhentian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Roti surga, kenyangkanlah hati kami masing-masing. Isilah hati kami. Inilah cawanku ya Tuhan. Penuhilah dengan firman-Mu. Kiranya melalui puji-pujian kami, sebelum kami mendengar firman-Mu, sungguh Tuhan mendengar, memuaskan jiwa kami yang lapar dan haus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, dan tolong hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat umat milik-Mu yang Kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sampai kepada Matius pasal yang ke-5 hari ini, ayat yang ke-6 dengan tema berbahagialah yang lapar. Potongan dari satu teks kalimat ayat di dalam Matius pasal 5 ayat 6 yang berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apa yang dimaksudkan dengan berbahagia yang lapar dan yang haus akan kebenaran dan mereka akan dipuaskan? Saudara, saya mau awali dengan kalau saudara sebagai seorang ibu rumah tangga, seringkali seorang ibu ada kesulitan untuk memberikan makan bagi anak-anaknya. Kalau satu anak masih lumayan, tidak terlalu sulit. Mungkin kalau udah lebih dari satu akan sulit. Kalau anak A mau makan yang ini, yang anak yang kedua mau makan jenis makanan yang lain, anak ketiga maunya yang lain lagi. Saudara sebagai ibu rumah tangga pasti kesulitan. Demikian juga kalau ada suami-suami yang agak rewel, kalau tanda petik rewel dalam arti pilih-pilih makanan. Nah, di dalam banyak hal praktek dalam rumah tangga, saya perhatikan saudara, ada satu tips yang sangat sederhana. Kalau saudara mau memberikan makan kepada orang, apakah itu anak ataukah suami atau siapapun juga, berikanlah makanan itu pada waktu orang itu lapar. Kalau orang itu lapar, maka kemungkinan besar makanan itu akan terasa enak. Bisa jadi benar-benar enak. Jadi lebih enak lagi kalau dalam kondisi lapar. Dan kalau tidak lapar, kalau dalam posisi kenyang, makanan yang enak pun yang ada di depan mata yang disajikan dengan susah payah akan terasa kurang enak. Apalagi kalau perutnya sudah kenyang, akan menjadi tidak enak. Saudara kasih Tuhan, ini ilustrasi yang sangat sederhana sekali. Kalau kita melihat di dalam aspek rohani, kita akan melihat kelaparan yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini bukan kelaparan soal jasmani, tapi nanti ada kaitannya antara yang dimaksudkan dengan kelaparan dan kehausan secara jasmani. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama. Saudara perhatikan di dalam bagian pertama, saya memberikan highlight, memberikan satu poin yaitu tentang janji dan penyertaan Tuhan. Janji dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan satu ayat ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di dalam bagian ini, Matius menekankan di dalam istilah lapar, bukan lapar secara jasmani, tapi ini lapar dalam pengertian metafora, artinya perlambangan, kelaparan rohani, kelaparan yang bukan karena makanan, karena haus, karena minuman, tetapi kelaparan di dalam pengertian rohani. Saudara yang kasih Tuhan, kita membaca di dalam artikel-artikel medis tentang rasa lapar. Ternyata rasa lapar ada dua pemicunya. Bisa rasa lapar di dalam medis karena secara fisik memang itu ada hormon namanya hipotalamus yang memberikan rangsangan ke otak kalau saudara waktunya makan, tetapi saudara belum makan, maka ada hormon di otak memberitahu bahwa organ metabolisme tubuh kita ada masalah karena kekurangan nutrisi, maka menimbulkan rasa lapar. Lalu perintah dari otak timbul mungkin di dalam perut kita bunyi, ada seperti apa ya, ada suatu bunyi di dalam perut bahwa ini udah waktunya makan. Itu ada
ada hormon di bagian otak, salah satu hormon itu disebut hormon hipotalamus yang memberikan dorongan kasih tahu waktunya kamu makan, menimbulkan rasa lapar. Tapi ada jenis rasa lapar yang kedua secara medis, rasa lapar karena psikologis. Maka dia walaupun baru makan nasi uduk, habis itu bisa lapar lagi, minta makan nasi goreng. Jadi sebetulnya masih kenyang. Ini jenis lapar yang berbeda. Menurut medis ini rasa lapar secara psikologis. Maka saya ketemu dengan orang kaget, kok kamu dulu langsing, sekarang langsung. Dulu kamu bentuk tubuhnya bagus, kok sekarang seperti ini. Lalu ketika dia cerita, aduh Pak Randy nggak tahu, saya stres Pak. Loh, apa urusannya stres dengan berat badan terus tiba-tiba kamu berubah bentuk? Setiap kali saya stres Pak, itu maunya makan, maunya lapar jadinya. Padahal saya baru makan Pak, jadi makan terus. Waduh, jadi saya baca ada 7 gejala rasa lapar yang nggak normal, bukan karena lapar secara tadi fisik, memang benar-benar si hormon hipotalamus kasih tahu bahwa kamu waktunya makan, tetapi belum waktunya makan pun kamu minta makan terus. Akhirnya bisa jadi obesitas. Jadi ada jenis lapar, rasa lapar fisik yang memang karena normal waktunya makan, saudara tidak makan, saya tidak makan, kita bisa lapar. Tapi ada 2 jenis yang kedua secara medis, rasa lapar psikologis. Ini penyebabnya macam-macam, salah satunya penyebabnya karena depresi, orang stres, maka dia bisa makan akhirnya obesitas. Suami saya tinggalkan saya, dia selingkuh Pak, oh kayak begitu. Lalu dia cerita, saya stres Pak, akhirnya saya larinya ke makanan. Yang ketiga yang kita mau bicarakan di sini adalah jenis kelaparan, lapar, haus, bukan karena fisik, bukan karena psikologis, tapi spiritual, secara kerohanian, spirituality. Jadi secara kerohanian kita lapar, kita haus. Inilah yang dimasukkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6 ini. Rasa lapar rohani. Saudara, kalau membandingkan di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16, saya harap kita bisa membaca sama-sama Wahyu pasal 7 ayat 16, ada janji Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Jadi ada janji Tuhan, ketika engkau ada di dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada Abraham, maka bangsa Israel yang jumlahnya 2.500.000 kurang lebih menurut para penafsir dipimpin oleh Musa melewati padang gurun, seringkali menderita kelaparan dan kehausan. Maka kelaparan kehausan ini bisa juga kelaparan kehausan secara jasmani, artinya secara kerohanian adalah kita masih tinggal di dalam dunia. Kita masih bisa mengalami kesulitan, kita masih bisa mengalami kelaparan dan kehausan dalam arti kesulitan-kesulitan hidup karena kondisi alam tertentu. Karena kondisi-kondisi panen yang gagal dan sebagainya, kita masih bisa lapar dan haus secara jasmani. Tapi lebih daripada itu adalah secara rohani. Itu sebab Wahyu pasal 7 ayat 16 bukan hanya satu janji Tuhan bahwa di langit yang baru, di bumi yang baru, kita sudah sampaikan di dalam bentuk pemahaman Alkitab pada hari Senin, tidak akan ada lagi lapar dan dahaga. Matahari dan panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini gambaran matahari dan panas terik menggambarkan tentang alam yang sudah jatuh dalam dosa, mengalami kerusakan, maka bisa menimbulkan kesulitan-kesulitan. Maka orang Kristen sekalipun yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, juga masih bisa mengalami lapar dan dahaga. Tetapi Matius menekankan, kalau soal kelaparan, soal jasmani, secara psikologis, secara medis, secara kedokteran, saudara dan saya bisa pergi ke dokter, cari ke dokter gizi, kamu salah makan, terlalu banyak ngemil, terlalu banyak makanan yang karbohidrat, jadi kamu harus kurangi. Ternyata kalau kita baca, makanan-makanan yang berserat tinggi membuat badan kita tidak mudah lapar. Itu sebab orang-orang yang suka makan sayur-sayuran, dia biasanya tubuhnya lebih bagus dibandingkan orang yang tidak suka sayur-sayuran. Kenapa? Karena serat-serat di dalam tumbuh-tumbuhan itu membuat metabolisme tubuh seseorang itu menjadi
tidak gampang lapar. Tapi tanpa sayur-sayur, tanpa serat-serat itu bisa jadi semacam loss gitu. Langsung bisa lapar lagi. Makanya cari terus, cari roti, cari nasi, cari karbohidrat dan sebagainya. Itu secara medis bisa ditangani dengan ilmu medis, gizi dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kelaparan rohani? Itu sebab saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Alkitab menjanjikan, Wahyu pasal 21. Ada Wahyu pasal yang ke-7 ayat 16. Lalu kalau kita juga melihat bagaimana Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Kanaan yang dituju itu sebetulnya juga merupakan metafora, merupakan perlambangan bahwa seperti Israel keluar dari perbudakan di Mesir, maka orang-orang Kristen, saudara dan saya, ketika dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, kalau kita memahami bagaimana Tuhan kasih contoh sejarah umat Israel, lalu membandingkan dengan diri kita yang dibebaskan keluar daripada perbudakan dosa, dari ikatan dosa, kita seharusnya semakin bersuka cita. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan orang Israel, di dalam kelaparan dan kehausan secara jasmani di dalam padang gurun, yang menggambarkan saudara dan saya adalah gambaran tentang kehidupan kita. Kita seharusnya lapar dan haus lalu mencari Tuhan. Bukan hanya lapar haus secara jasmani, tetapi lapar haus secara rohani. Itu sebab kalau saudara terus membaca kitab Wahyu, sampai di dalam Wahyu pasal 21, Tuhan berkata, kalau kamu mengalami kesulitan karena imanmu, karena kamu orang Kristen, kamu sedang berjalan keluar dari perbudakan dosa menuju Kanaan, kota Yerusalem yang baru, maka kalau ada kesulitan, kalau ada penderitaan, kalau ada kesukaran di dalam perjalanan iman saudara, perjalanan iman saya sebagai orang Kristen, jangan gampang putus asa. Jangan gampang kecewa, mundur karena situasi tertentu, karena Tuhan berjanji. Wahyu pasal 2 ayat 10 berkata, hendaklah engkau setia sampai kapan? Sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Banyak orang baru setengah perjalanan iman, sudah Pak, udah gak kuat lagi. Saya mau tinggalkan Tuhan, susah jadi orang Kristen. Saya mengalami banyak kesulitan-kesukaran. Kesulitan-kesukaran seperti apa yang saudara dan saya alami? Kalau Tuhan menyertai orang Israel perjalanan di padang pasir 40 tahun, Tuhan pimpin Musa, kasutnya tidak pernah rusak. Saudara pernah pakai sepatu selama 40 tahun? Dulu ada jenis merek sepatu tertentu yang kalau dipakai tuh sampai kita bosen itu nggak rusak-rusak. Merek sepatu itu. Sampai ada orang saya kalau mau beli sepatu itu, sampai udah bosen baru saya ganti, nggak rusak-rusak. Tapi sekarang kalau saudara beli sepatu, susah cari sepatu yang bisa tahan 5 tahun, 10 tahun, baru beli udah copot. Ntar copot ininya, copot itunya. Tapi Tuhan memelihara, berjanji, aku menyertai engkau. Saat engkau lapar dan haus mengalami kesulitan, terlebih lagi kalau engkau lapar dan haus akan Allah sendiri, aku akan memuaskan jiwamu. Nah, ini yang kita mau masuk lagi ke bagian yang kedua. Kalau ada janji dan penyertaan Tuhan, kalau ada janji dan penyertaan Allah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Wahyu pasal 2 ayat 10 tadi saya sudah bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, jangan setengah mati, atau 3/4 mati, atau 99,9999%, jangan. Tapi 100% sampai mati, sampai di ujung. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada jemaat gereja yang ada di Smyrna. Orang-orang yang menderita karena Kristus, yang mengalami kesulitan, kelaparan, juga termasuk jasmani karena iman. Kesulitan yang saudara dan saya hadapi, coba kita koreksi masing-masing. Apakah karena saya beriman kepada Tuhan? Karena saya tidak mau korupsi waktu, korupsi uang, lalu saya mengalami kesulitan, mungkin saya disalah mengerti, dijauhi oleh orang, mungkin yang terburuk, saudara sampai dipecat karena saudara tidak mau kompromi. Kalau itu yang saudara alami, maka Wahyu pasal 2 ayat 10 sungguh-sungguh menghiburkan kita. Setialah
sampai mati. Siapa yang mengatakan? Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini bagian pertama, janji penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus, kalau karena kehendak Tuhan, secara fisik mengalami kesulitan, kesukaran, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Seperti Tuhan menyertai orang Israel. Terlebih lagi kalau kita masuk ke bagian kedua, kalau kita benar-benar rindu, tadi Matius pasal 5 ayat 6 mau mengatakan ini lapar dan haus, bukan lapar, haus hanya secara fisik. Ini satu metafora, perlambangan, lapar dan haus akan kebenaran. Saya ajak saudara baca bagian poin yang kedua yang saya mau tekankan, bagaimana seseorang yang lapar dan haus, ini yang indah sekali. Bagaimana kita lapar haus, artinya kita merindukan akan Allah. Mazmur pasal 42 ayat 3a, demikian firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Pemazmur dalam Mazmur 42, di dalam doa malam kemarin saya bacakan ayat demi ayat, bagaimana ungkapan doa pemazmur kepada Allah. Di dalam doanya, Tuhan Allahku, aku seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Aku haus, jiwaku haus, bukan haus minta minum, bukan secara air yang fisik, tetapi jiwanya haus. Kenapa? Karena merindukan Engkau. Saudara yang kasih Tuhan, dari bagian ini saya mau katakan ada 3 jenis orang Kristen. Orang Kristen pertama adalah ekstrim yang pertama dan yang kedua. Ekstrim pertama ini berkata, hidup ini enggak perlu ada aturan. Ini orang liberal, maunya bebas. Kalau dalam istilah teologi disebut antinomian. Kalau antinomian itu adalah anti, nomos itu artinya hukum, jadi dia enggak mau hukum. Dia maunya bebas, ini orang liberal. Dia nggak mau ada aturan. Yang kedua, ekstrim kanan. Ekstrim kanan ini orang yang nomian. Kalau tadi ekstrim kiri, yang anti, nggak mau hukum, maunya bebas, ekstrim kiri. Ekstrim kanan ini yang dikit-dikit pokoknya hukum. Hukum berkata, tradisi, nomian, terikat, semua harus sesuai aturan. Orang seperti ini sangat kaku sekali, sangat kaku sekali. Kalau sangat kaku sekali berarti benar-benar ya kaku banget gitu ya. Ini jenis ekstrim pertama, jenis ekstrim kedua. Tapi ada jenis ekstrim yang ketiga, orang Kristen yang sejati. Yang seumur hidup dia tahu ada peraturan, ada hukum Allah dan dia mau mentaati hukum itu. Maka seumur hidup sampai hembusan nafas terakhir, dia akan selalu berkata, Tuhan tolong aku. Supaya aku tidak terjebak di dalam dosa. Supaya aku terus-menerus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Fakta membuktikan di dalam pelayanan dan saudara bisa melihat sendiri di dalam kehidupan. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya selama ini, memang ada tipe orang Kristen yang terjebak ke ekstrim yang pertama, ekstrim kiri tadi. Orang ini baik sekali. Orang ini suka melayani, orang ini suka berkorban, suka memberi, ringan tangan, very generous, sangat dermawan. Namun sayang, ia tidak tahu akan kebenaran. Karena tidak mau belajar baik-baik. Karena tidak mau belajar baik-baik, tidak tahu kebenaran, yang penting melayani, yang penting berbuat baik, akhirnya orang Kristen seperti ini sangat disayangkan. Seringkali gampang dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen yang lainnya atau pengurus, pendeta, penginjil yang lainnya yang memanfaatkan orang Kristen seperti ini. Orang Kristen yang suka tolong, suka memberi, suka melayani, tapi kurang pemahaman. Pokoknya bebas saja, nggak usah pakai hukum, nggak usah pakai. Pokoknya kita melakukan ini, yang penting baik, yang penting baik. Waktu ketemu orang-orang yang tidak baik dengan dia, waktu dia dikecewakan, waktu dia tidak dihargai, dia gampang tersinggung. Maka orang seperti ini akhirnya
sering-sering kecewa. Terlebih lagi, sering-sering iblis memanfaatkan situasi, menjebak orang-orang seperti ini. Dan yang terburuk ialah dimanfaatkan, bukan hanya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi oleh iblis. Iblis ini cerdik sekali, dia lihat ini orang baik, ini orang rajin, ini orang sangat murah hati. Minggu depan kita akan bicara tentang kemurahan hati. Maka iblis masuk, dia masuk, kamu berbuat baik, kamu melakukan pelayanan, kamu melakukan ini. Gak usah tahu tentang hukum, gak usah tahu tentang peraturan-peraturan, gak usah belajar Alkitab baik-baik, yang penting kamu melayani, yang penting kamu berbuat baik, yang penting kamu memberi. Satu hari iblis mencobai dia, dan orang seperti ini akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Hati-hati saudara, hati-hati. Kerinduan akan Allah, seperti diungkapkan oleh pemazmur pasal 42 ayat 3 tadi. Jiwaku merindukan Engkau. Kerinduan seseorang akan Tuhan, maka orang itu akan semakin mau mengenal Tuhan. Apa yang Engkau inginkan? Jiwaku haus, jiwaku haus. Maka orang Kristen yang di dalam pemazmur, Mazmur 42 tidak mungkin tidak akan belajar firman Tuhan. Nah, masuk yang kedua, tadi ekstrim yang pertama, dia yang penting berbuat baik, yang penting melayani, saya tidak perlu belajar baik-baik. Hati-hati, iblis bisa pakai segala situasi untuk menjebloskan saudara, mengikat saudara, mengecewakan saudara melalui caranya yang begitu banyak. Dan saudara akan berkata, ternyata Tuhan tidak baik. Karena saya sudah berbuat baik, lalu saya diperlakukan tidak baik, maka Tuhan tidak baik. Bisa jadi seperti ini. Orang tipe yang kedua dikatakan, nah ini tipe pertama saya mau bacakan satu teks dari Hosea, bagian yang tadi ya, yang gak mau hukum, pokoknya baik, pokoknya baik. Nah ini Hosea, Nabi Hosea di dalam pasal 4 ayat 6 mengingatkan seperti ini. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea ingatkan kepada orang Israel pada waktu itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bukan hanya engkau umat, tetapi dikatakan juga imam-imam daripada orang Israel. Artinya kalau konteks sekarang bukan hanya jemaatnya, tapi majelisnya, pengurusnya, pendetanya, gembala sidangnya, pemimpin dalam gereja itu pun tidak mau hukum Tuhan. Mengerikan sekali. Saya mengutip dari seorang penafsir yang handal namanya John Wycliffe, dia berkata, hal ini memberikan penjelasan dalam Hosea pasal 4 ayat 6 tadi. Karena Israel tidak mengenal Allah dan jalan-jalannya, menolak di sini artinya tidak mau mengikuti petunjuk Allah, melainkan mencari petunjuk dari Allah lain dan bangsa lain saat memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Akhirnya bukan hanya jemaat, sampai ke level imam, sampai ke level hamba-hamba Tuhan cari cara sendiri. Inilah model umat Kristen nominal atau KTP. Akhirnya gampang dipermainkan. Alkitab sudah katakan, karena kamu tidak mau mengenal Allahmu, engkau jadi orang Kristen, saya jadi hamba Tuhan, bisa jadi saya juga kecewa kepada Tuhan. Karena kita tidak benar-benar lapar dan haus akan Tuhan. Jiwa kita tidak benar-benar lapar dan haus. Artinya merindukan Tuhan, mengenal Tuhan lebih hari, lebih dalam. Itu tipe ekstrem yang pertama. Tipe ekstrem Kristen yang kedua adalah mereka yang seolah-olah tahu, mereka yang seolah-olah paham kebenaran, namun sesungguhnya, sekali lagi, seolah-olah paham, seolah-olah kenal kebenaran, seolah-olah kenal siapa Tuhan, sesungguhnya, namun sesungguhnya tidak pernah lapar, tidak pernah haus akan kebenaran.
Orang-orang seperti ini melayani hanya formalitas. Orang-orang seperti ini memberi karena takut dikutuk oleh Tuhan. Kalau saya tidak memberi, nanti Tuhan marah, Tuhan kutuk saya. Kalau saya tidak melayani, nanti Tuhan marah. Dia bukan karena aku mengasihi Tuhan, karena rindu kepada Tuhan, bukan. Tapi orientasi orang seperti ini yang kedua, bukan seperti itu. Dia semuanya formalitas, semuanya rutinitas, tidak ada kasih di dalam jiwa, tidak ada lapar, haus, nggak ada senang berdekat, berdoa, membaca firman Tuhan itu sukacita, Tuhan bicara kepada saya, enggak. Dia cuma target hari ini 1 pasal, besok 1 pasal, nanti 3 tahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Itu juga kalau ingat, saya dengan berbagai cara supaya saudara dan saya bisa baca Alkitab sampai teratur. Jangan sampai dipanggil pulang Alkitab nggak pernah habis. Kopingho dulu terkenal habis dari seri A sampai Harris. Semua buku-buku seri selesai, majalah selesai, tapi Alkitab nggak pernah selesai. Maka gereja memberikan cara membaca Alkitab. Jangan baca imamat dulu, baca ini dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, ini orang yang harus terus-menerus, bukan hanya membaca sebagai kewajiban, formalitas, tapi jiwa saya, hati saya, saat saya melayani, saat saya berkhotbah, saat saya ada di rumah, saat saya melayani istri, suami, anak-anak, semua aku tahu aku sedang melayani Tuhan. Nah, kalau seperti ini, hidup kita baru semakin dekat dengan Tuhan. Tapi ekstrim kedua ini enggak. Itu sebab Tuhan Yesus dengan keras di dalam Matius 23 ayat 27 berkata, mari kita baca sama-sama Matius 23 ayat 27. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu? 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti apa? Kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Mengapa Tuhan Yesus begitu keras? Orang-orang yang mengerti hukum Taurat, hukum Musa, tidak lagi ada penyembahan berhala sejak orang-orang Farisi ahli Taurat menjaga ketat hukum Musa. Tidak ada lagi berhala, tidak ada ilah lain. Tapi Tuhan Yesus dengan keras, kamu bagaikan apa? Kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Saya cari tahu, kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Saudara, kondisi saat itu, para ahli Alkitab menjelaskan, sesudah musim semi, lalu turun musim, ada hujan, masuk musim hujan. Ketika musim semi selesai, masuk musim hujan, maka banyak kuburan yang dicat putih, dilabur putih, maka catnya menjadi luntur. Waktu luntur maka enggak lagi tampak jelas. Kita tahu di dalam hukum Taurat, orang tidak boleh menyentuh mayat, termasuk menyentuh di dalam arti dekat-dekat dengan kuburan yang ada mayatnya. Maka supaya tampak jelas, saudara bisa membaca Bilangan pasal 19 ayat 16, Yehezkiel 39 ayat 15. Di sana orang-orang pada waktu itu melabur, dicat lagi kuburannya. Supaya kelihatan ini kuburan. Saya berapa kali memimpin dan saudara mungkin kalau ikut kebaktian penguburan, kita tanpa sengaja karena lokasi tempatnya sempit mau bikin acara kebaktian penguburan, kita akhirnya terpaksa berdiri di atas kuburan, betul? Kita terpaksa berdiri di atas kuburan. Yang kita ketahui di bawah ini ada mayat, ada jenazah yang dikubur di situ, ya nggak bisa berdiri lagi. Akhirnya saya terpaksa kadang-kadang juga harus berdiri di atas kuburan. Tapi dalam konteks Tuhan Yesus katakan kamu seperti kuburan yang dilabur putih-putih, dalamnya tulang belulang. Tuhan Yesus sedang memberitahu kamu cuma mau kelihatannya baik, kelihatannya putih, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Karena waktu itu kuburan dilabur putih-putih, musim semi selesai, masuk musim hujan, maka kuburan gampang luntur. Orang Yahudi tidak mau sembarangan dekat-dekat dengan mayat, dengan kuburan, karena dianggap jadi
tidak tahir, jadi najis. Saya baru mengerti, oh kenapa Tuhan Yesus bicara seperti itu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat baik-baik. Ada orang-orang yang mengenal seolah-olah mengenal kebenaran, seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Ini saya takut waktu baca ayat ini. Kayak saya sebagai hamba Tuhan, karena saya sebagai hamba Tuhan terus cari kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan baik-baik supaya disampaikan dan jangan salah. Saya undang saudara hari Senin besok di dalam pemahaman Alkitab. Saya lama bergumul, jatuh bangun, kepala di bawah, kaki di atas. Tentang akhir zaman, bagaimana menafsir kerajaan 1000 tahun, bagaimana mengerti 666. Dulu saya kacau sekali, ngelihat Uni Eropa, bentar lagi Tuhan datang. Pergi ke Belgia, ada salib terbalik, bangunan, macam-macam. Sebentar lagi udah ada uang euro, maka sebentar lagi antikristus datang. Saudara buat apa belajar, buat apa sekolah? Itu pikiran saya dulu, sehingga enggak semangat. Ternyata saya enggak sendiri. Nah ini yang saya mau kupas di dalam pemahaman Alkitab esok hari. Saudara kasih Tuhan, perlu kita belajar. Tapi setelah saya belajar, setelah saudara belajar, setelah saudara tahu kebenaran seperti orang Farisi, tidak boleh menyembah berhala, apakah kita mau menyentuh? Orang Farisi dikatakan, tidak mau menyentuh, taruh beban terus kepada orang lain. Nyentuh pun gak mau. Artinya apa? Hanya mau perintah sini, perintah sana, tapi dia tidak mau melayani. Bahkan dia kerja secara politik, kerjasama dengan pemerintahan Romawi, ambil pajak, ambil ini, pergi ke bait Allah, itu pajaknya besar sekali pada waktu itu. Itu orang Farisi ada di dalam, orang Saduki ada di dalam, ngeri saudara. Itu sebuah peringatan Tuhan Yesus, kamu seperti kuburan yang dilabur putih-putih, tapi dalamnya tulang belulang. Dek, langsung saya, Tuhan ampuni saya. Kalau saudara dan saya seperti itu, hari ini firman Tuhan ingatkan, setelah kita jadi anak Tuhan, pernahkah kita berdoa seperti pemazmur? Tuhan, berikanlah kelaparan, berikanlah kehausan bagi jiwaku, supaya aku merindukan Tuhan. Berapa sering saudara berdoa seperti ini? Hai jiwaku, lapar, hauslah akan Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini bagian yang kedua. Mari kita menggumuli hidup kita masing-masing. Seberapa jauh saudara berdoa seperti pemazmur? Tuhan, berikanlah aku kehausan akan Engkau, kelaparan akan Engkau. Yang ketiga, Tuhan sendiri. Ketika saudara berdoa, ketika saudara berkata Tuhan seperti pemazmur, segarkanlah jiwaku, berilah makan kepada jiwaku, buatlah jiwaku haus seperti rusa yang rindu sungai berair. Maka di dalam bagian yang ketiga ini Tuhan berjanji, aku akan memuaskan jiwamu. Kembali dalam teks pasal 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran di sana dalam bahasa Inggris dipakai kata righteousness, free from guilt or sin. Artinya bebas dari dosa, dari kesalahan. Siapa yang bebas dari dosa, dari kesalahan? Kecuali Kristus sendiri. Jadi kalau saudara mau berbahagia, laparlah, hauslah akan kebenaran, bukan yang lain. Artinya kita mau semakin mendekat kepada kekasih jiwa kita, kepada gembala agung saudara dan gembala agung saya, Kristus Tuhan sendiri. Karena mereka akan be satisfied, they shall be satisfied, mereka akan dipuaskan. Artinya satisfied, dipuaskan, artinya adalah memberikan rasa cukup, menyediakan apa yang dibutuhkan. Itu artinya to be content, artinya content itu puas, cukup. Saya merasa cukup. Ada orang punya uang puluhan miliar. Ada seorang teman berkata kepada saya, kamu tahu nggak? Itu orang kelihatannya tenang-tenang aja, bajunya santai-santai aja, itu uangnya triliunan itu. Ah, gitu ya? Kok kamu tahu? Iya saya tahu dia, saya teman baik dia kata. Oh gitu. Ada orang nggak kelihatan. Jadi ada orang yang begitu berlimpah, tapi bisa jadi jiwanya kosong, jiwanya kosong. Sehingga
orang-orang seperti ini akan terus-menerus haus dan haus. Lapar dan lapar. Nanti saya akan memberikan sedikit penjelasan apa yang Tuhan Yesus katakan. Jadi orang yang lapar haus akan kebenaran akan dipuaskan, diberikan rasa cukup. Tuhan akan menyediakan apa yang dibutuhkannya. Bukan apa yang diinginkannya, tapi apa yang dibutuhkan. Tuhan tahu kebutuhan saudara, Tuhan tahu kebutuhan saya, maka kita seharusnya menjadi puas, content, satisfied, menjadi puas. Dengan siapa? Dengan dunia ini? Bukan, tapi dengan Tuhan sendiri. Di bagian yang berikutnya dikatakan akan kebenaran. Akan kebenaran maksudnya apa? Tadi Kristus adalah sang kebenaran. Lebih jauh lagi, dikatakan karakter Allah yang benar bagi kehidupan kita. Karakter Allah adalah kebenaran. Maka kebenaran Allah akan kita terus hidupi. Akan kita terus hidupi dengan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Maka lagu itu indah sekali. Yesus segala-galanya. Mulai hari ini saya katakan kepada pengurus bagian LCD, cantumkan not daripada lagu-lagu kidung. Supaya kita bisa belajar, kita tahu, saya salah nyanyi di situ, perbaiki yang salah. Supaya kita coba menghidupi apa yang menjadi pergumulan dari para penulis lagu-lagu him, lagu-lagu kidung. Yang ada sejarah di belakang, mengapa sebuah lagu bisa dibuat. Saudara sekali lagi bicara tentang kebenaran, masuk ke dalam kebenaran, maka kita teringat setiap kali habis khotbah kita baca pengakuan iman rasuli. Waktu kita baca pengakuan iman rasuli kita menyebut nama Pontius Pilatus, betul? Di hadapan Pontius Pilatus. Bicara tentang kebenaran, waktu Tuhan Yesus, sang kebenaran itu diadili oleh Pontius Pilatus, di hadapan Pontius Pilatus, apa pertanyaan Pontius Pilatus kepada Tuhan Yesus? Dia katakan, apakah itu kebenaran? Itu Yesus Kristus ada di depan dia. Mestinya dia tanya, siapakah kebenaran? Langsung Tuhan berkata, akulah sang kebenaran. Tapi Pontius Pilatus tanya apa? Apakah itu kebenaran? Karena dia anggap dia tahu tentang kebenaran. Dan sang kebenaran Yesus Kristus yang tanpa salah, tanpa dosa ada di hadapan dia pun dia tidak bisa melihat. Kalau kita baca Paulus kata, ada selubung yang menutupi. Sehingga saya semakin kemari melihat ada orang-orang tertentu yang sudah diberikan begitu banyak fasilitas juga tidak pernah lapar dan haus seperti Pilatus. Di hadapannya ada Yesus Kristus. Beda dengan khotbah saya beberapa waktu yang lalu. Ada sida-sida dari Ethiopia yang rindu baca Alkitab, baca kitab Kisah Rasul, di dalam Kisah Rasul, baca kitab Yesaya. Dia nggak ngerti, ini siapa hamba ini? Filipus menjelaskan ini adalah Yesus Kristus. Sehingga Filipus naik dan menjelaskan. Tapi Pilatus, Yesus Kristus berdiri di hadapannya sekalipun. Tuhan tidak membuka selubung itu. Sampai dia nggak tahu. Dia salah bertanya, apakah itu kebenaran? Saudara yang kasih Tuhan, Leon Morris, saudara bisa lihat, tadi saya minta dituliskan di bagian ini, seorang ahli perjanjian baru berkata, kebenaran, saudara bisa mengikuti dalam slide, kebenaran merupakan konsep yang kaya dan penuh, tetapi seperti apapun kita memahami kebenaran, kebenaran tidak bisa dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Artinya apa? Saudara berbuat baik seperti apapun tidak bisa benar di hadapan Allah. Karena kebenaran itu diberikan, diimputasi dalam bahasa teologi. Lawannya amputasi. Kalau amputasi orang diabetes, amputasi. Karena diimputasi dimasukkan. Kebenaran diimputasi dalam hidup saudara dan saya, diperhitungkan kita menjadi orang benar, kalau bukan karena seperti itu, saudara dan saya tidak pernah menjadi orang benar. Lalu dia lanjutkan, kebenaran tidak bisa dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Kita jelas harus melakukan yang terbaik. Jadi waktu kita lapar, haus, kita lakukan yang terbaik. Bagaimana jiwa saya bisa dipuaskan? Maka dikatakan kita
lakukan, kata Leon Morris, lakukan yang terbaik. Dia sudah meninggal. Tetapi kebenaran yang dimaksudkan, kata Leon Morris, di sini adalah apa? Pemberian Allah, anugerah Allah. Tuhan berikan kebenaran itu. Maka bagi orang yang lapar, bagi orang yang haus, Tuhan yang beranugerah kasih kepada saudara kebenaran, yaitu Kristus. Maka orang yang sudah menerima Kristus, enggak mungkin dia hidupnya tidak pernah puas. Orang yang sungguh-sungguh Kristen yang sejati, maka dia tidak akan cari kepuasan di tempat lain atau di orang lain. Yohanes pasal 4 ayat 13-14 berkata, Tuhan Yesus dengan jelas sekali berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa? Mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita koreksi di bagian ini. Bagian terakhir ini mari kita lihat diri kita. Saya pernah haus dan lapar akan kebenaran enggak? Saya rindu enggak berjumpa dengan Tuhan? Saya rindu enggak bersekutu dengan Tuhan? Baik secara pribadi maupun secara berjemaat. Karena doa Bapa kami jelas setiap hari Jumat kemarin sudah berakhir, saya jelaskan bagaimana itu doa adalah untuk seluruh orang percaya, bukan hanya untuk pribadi. Itu sebab memakai kata kami, bukan doa Bapa saya, doa Bapakku, tetapi doa Bapa kami. Maka kita dengan orang-orang percaya, kita senang bersekutu, kita senang berdoa bersama, kita senang belajar bersama, kita senang ada di dalam sebuah gereja lokal. Kenapa saya pikir Tuhan ada gereja lokal begitu banyak, ratusan, ribuan, jutaan di dunia ini. Enggak boleh cuma satu gereja aja Tuhan. Ada begitu banyak di seluruh dunia ini. 30% orang Kristen, 30% penduduk dunia 7,8 miliar, mungkin 8 miliar sekarang ya. 30%, begitu banyak. Kenapa Tuhan taruh begitu banyak gereja lokal? Supaya saudara dan saya ada di sana. Kalau kita lapar, kalau kita haus, sekarang di YouTube begitu berlimpah. Mau setel, mau putar siapa aja yang khotbah ada. Dari yang viewersnya cuma 10, 20, 30 sampai yang ribuan, ratusan ribu, yang jutaan juga ada. Begitu melimpah. Apakah saudara punya kelaparan, kehausan? Kalau kita sungguh-sungguh sudah menjadi milik Kristus, sang kebenaran, maka kita akan terus berdoa seperti pemazmur. Walaupun kita sudah memiliki Kristus, tapi kita masih dalam dunia, kita berteriak berdoa, Tuhan, berikanlah aku kelaparan, kehausan akan Engkau. Jangan seperti wanita dalam Yohanes pasal 4. Tuhan Yesus berkata, panggil suamimu. Kata perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4. Apa dia katakan? Aku tidak punya suami. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tepat katamu, karena sesungguhnya engkau sudah mempunyai berapa? 5 suami. Dan yang sekarang pun, yang sedang ada bersamamu, bukan suamimu. Jadi artinya apa? Kepuasan daripada wanita ini, coba cari kepuasan di dalam dunia ini enggak selesai-selesai. Sampai perempuan Samaria ini terkesima. Engkau pasti seorang nabi. Aku belum pernah ketemu dengan engkau, tapi engkau sudah tahu kehidupanku. Bukan hanya masa lalu, tapi masa depan. Kau katakan kau akan memberikan air yang tidak akan membuat aku dahaga lagi. Itulah air kehidupan. Itulah Yesus Kristus yang wanita Samaria itu perlukan. Tadi seperti pujian kita, yang saya dan saudara butuhkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Mari saudara, jangan hanya karena saya orang Kristen, jangan karena saya melayani Tuhan di gereja, jangan karena saya pendeta hamba Tuhan, kita tidak lagi berdoa untuk haus. Banyak orang saya perhatikan, dia anak pendeta, dia anak penginjil, dia anak majelis, justru hidupnya rusak, ngeri. Ini juga menjadi satu peringatan keras buat saya.
Jangan sampai saya sudah disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA Kristen. Keluar dari sana jadi ateis. Keluar dari sana melawan Tuhan. Ada nggak seperti ini? Ada, banyak. Itu sebab semalam dalam sharing Pak Sutri saya katakan, kalau kita salah memakai uang, maka saudara akan dihakimi. Tapi uangnya enggak. Ini kata pendeta Stephen Tong, saya kutip. Tapi kalau salah mendidik anak, salah didik anak, yang dihakimi bukan hanya saudara, tapi anakmu, anakku juga akan dihakimi. Saya pikir ini kalimat keras sekali untuk mengingatkan kita. Mari kita perhatikan baik-baik. Jangan bangga dengan status saya pendeta, status saya penginjil, status saya majelis, status saya pengurus, status saya dari kecil sudah sekolah minggu. Tapi apakah ada kehausan? Apakah ada kelaparan jiwa yang kita boleh datang pada Tuhan? Ini memang unik, saudara. Kebenaran tadi dikatakan oleh Leon Morris diberikan kepada saudara. Tapi setelah kebenaran itu diberikan, apakah kita masih mau melakukan yang terbaik? Masih mau do the best untuk menjadi lapar dan haus? Saya mau akhiri dengan sebuah lagu yang ditulis oleh Daniel Sute. Daniel Sute, saya pernah rekam lagu ini, Aku Tuhan Semesta. Here I am Lord. Saya tidak akan mengajak saudara nyanyikan lagu ini karena berhubung waktu dan teks memang belum disiapkan secara utuh. Saya mengutip kalimat yang terakhir dari Daniel Sute. Ini lagu sebetulnya pesanan dari seorang sahabat teman dia. Dalam waktu 1 minggu, Daniel Sute, dia masih hidup sampai hari ini, umur 70-an di Amerika. Dia katakan temannya ini bilang, bisa gak kamu bikin lagu? Buat apa? Ada acara pentabisan. Untuk acara ordination, acara pentabisan di dalam gereja, kamu bisa bikinin lagu? Wah, dia bergumul, bagaimana dalam 1 minggu? Dia berdoa dan memang dia punya keahlian musik, seorang gitaris juga, seorang teolog juga, walaupun dia latar belakang adalah Katolik dan memang punya passion di dalam lagu-lagu liturgi. Lalu dia berkata, saya akhirnya ingat teks Yesaya pasal ke-6 tentang siapakah yang akan kuutus? Lalu Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Di dalam teks itu tertarik sekali ketika di bagian yang terakhir, Daniel Sute tidak menyangka bahwa teks yang pernah ditulis dalam lagu ini menjadi berkat buat seluruh dunia. Bukan hanya pada waktu hamba Tuhan ditabis dalam pengutusan setelah selesai di seminari, tapi dia katakan juga buat berbagai situasi yang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Saudara, kita bersyukur ada orang seperti Daniel Sute. Di dalam kalimatnya, saya mengutip, saudara dengarkan baik-baik, apa yang dikatakan oleh Daniel Sute di dalam wawancaranya. Ada semacam gabungan berbagai perasaan di sekitar saya, kata dia lewat lagu ini. Saya merasa sangat bersyukur bahwa Allah memilih lagu itu untuk menemani orang-orang dalam berbagai momen kehidupan mereka. Jadi bukan hanya orang yang mau menginjil melayani dalam pengutusan. Saya tidak merencanakan untuk hal itu, kata Sute. Saya juga tidak tahu bahwa lagu itu bisa menjadi begitu spesial. Saya semakin disadarkan bahwa Allah akan melakukan hal-hal yang melampaui apa yang saya pikirkan saat saya menerima surat-surat dari orang-orang yang mendengar dan menyanyikan lagu yang dia tulis. Dan hal itu semakin membuat saya merendahkan hati saya, diri saya di hadapan Allah. Karena ada sesuatu yang melampaui apa yang saya bisa lakukan. Dalam teksnya yang baik ketika dikatakan, finest bread I will provide. Roti yang terbaik, finest bread I will provide. Mungkin nggak perlu diiringin dulu. Till their hearts be satisfied. Jadi waktu saudara perhatikan di sini, roti yang terbaik aku akan sediakan, kata Tuhan. Till their hearts be satisfied. Sampai hati mereka menjadi puas. Ini pasti bukan roti bakery yang saudara dan saya beli di mall, bukan. Bukan di toko roti, tapi roti apa nih? Jiwa. Roti kehidupan yang memuaskan, yang mengisi kelaparan jiwa. I will give my life to them, whom shall I send. Aku akan berikan hidupku kepada mereka. Artinya apa? Kristus
memberikan nyawanya, hidupnya, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya tidak lagi menderita kelaparan. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita boleh berkata di dalam bagian refnya, "Here I am Lord." Is it I Lord? Bertanya kepada diri kita. Bertanya kepada diri kita. Kalau aku sudah dipuaskan, sekarang maukah kita menjadi saluran berkat? Is it I Lord? Apakah ini aku Tuhan yang Engkau panggil, Engkau pilih untuk memuaskan mereka yang sedang lapar dan dahaga akan kebenaran? Kiranya firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 5 ayat ke-6 terus menerus boleh berbicara. Roh Kudus memakainya berbicara dalam hati saya, dalam hati saudara. Pertanyaan pertama, apakah kita mau dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya? Coba kita merenungkan, aku sudah mengalami kepuasan. Aku sudah tidak lapar dan haus lagi. Aku sudah dipuaskan oleh Sang kebenaran. Maukah saudara berkata, Tuhan, ini aku. Aku lihat ada orang yang haus. Aku lihat ada orang yang lapar. Saya membaca tentang Daniel Shuté. Dia gampang ditemui di tengah-tengah kerumunan. Orang-orang yang sedang mengalami kebutuhan, kekurangan. Dia ada di sana. Dia ceritakan tentang Kristus. Saya rindu kita terus-menerus berdoa, mengakhiri firman Tuhan ini. Tuhan, kalau aku belum lapar, kalau saudara belum lapar dan dahaga, mulai hari ini berdoa seperti pemazmur. Berikanlah aku kelaparan dan kehausan akan firman, akan Engkau. Setelah aku puas, maka aku boleh menjadi saluran berkat, membawa, mengabarkan, menjadi utusan Tuhan, menjadi saluran berkat. Kiranya puji-pujian ini mengakhiri khotbah hari ini mengingatkan kita. Here I am Lord, ini aku Tuhan, utus aku. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami diingatkan dari firman Tuhan. Kiranya kelaparan dan kehausan akan Engkau boleh senantiasa ada dalam hidup kami sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengurus, sebagai pelayan Tuhan. Kami rindu terus semakin mengenal Tuhan. Dan setelah kami mengenal Tuhan, kami tidak seperti kuburan yang dilabur putih-putih, yang di dalamnya penuh dengan tulang belulang karena hanya mendengar dan belajar. Tapi kami terus-menerus boleh menjadi seperti Maria yang duduk di bawah kakimu untuk belajar dan mempraktekkan firman. Tuhan, kasihani umat-Mu, kasihani hamba-Mu. Biarlah kalau kami sudah puas, sudah dipuaskan oleh Engkau, tidak mencari kepuasan di dunia ini lagi, kami boleh menjadi saluran berkat. Dan kami boleh berkata seperti Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Jadikan aku saluran berkat bagi orang lain yang memerlukan air kehidupan, roti kehidupan, Yesus Kristus sendiri. Amin.